Kalau bilang Tong, biar aku video ini. Ada tulang kan? Nanti pas doa kan masuk. Terus kan doa kan semua. Kan salam salam, salam. Nanti kan salam salam, kalau nanti salam. Enggak masuknya kan nanti pas doa sama sini. Udah. Nanti kan langsung nampak nih. Doakan supaya kemarin supaya apa? Proses ujiannya. Ini tahu orangnya. Udah kenal, jadi ini baru datang dari mana ini? Coba bahasa Jepang. Ayo kasih sama kau lapiskan. Udah mungkin syarat deh, Bah. Udah mungkin syarat.
setengah tahun. Izinkan istriku 5 tahun istirahat. 5 bulan sudah di sini, kadang-kadang dia pindah-pindah. Tahu pulang bahasa Jepang? Tahu pulang bahasa Jepang? Artinya aku bakal ya. Aku mak tak tahu Indonesia. Coba terjemahkan lah. Oh, masih ingat aku tepat. Ya. Depan. Bolang mandiri. Konnichiwa. Artinya selamat sore untuk semuanya gitu ya. Konnichiwa. Jadi sekarang perkenalkan nama aku Nur Indah Tambah. Jadi dulu aku Jati juga tahun 2012 SMA 3 tahun. Terus lanjut kuliah ambil jurusan perawatan di Stiket Damila selama 3 tahun. Habis itu kerja, ambil pengalaman, kerja di rumah sakit. Habis itu lama ke Jepang, perawat Jepang. Dan lulus. Dan di sana sudah 3,5 tahun bekerja di Jepang dan saat ini kembali mau sekalian berkaitan sampai ada juga yang ada di sini. Tapi udah mulai banyak perubahan ya Bu, anak-anak kecil semua SD. Kalau zaman aku dulu banyak kan anak SMA, SMP, SD sedikit. Tapi sekarang udah mulai ada di kebanyakan SD kayaknya. Oh, dulu ibu ini sama mama ini atau sekarang aja. Enggak mau dengar pasti diusir dari kamar, enggak tahu sekarang enggak mau belajar. Ini bapak bawa ini. Celurit. Iya, lagi
lirik. Boleh ini bimbing jadi semua pada keluar. Tak tahu sekarang nggak boleh. Nanti masih ada musim apa. Sekarang kalau Mana sih? Oh iya, anak kecil. Ya. Jadi buat adik-adik yang mau milih, yang pengen apa namanya, jangan setelah keluar dari sini pindah atau pindah rumah yang lebih praktis atau bahkan jadi kayak pindah lebih dari yang dipandangan anak Tuhan gitu. Ya, kalau dibilang kalau mau bercita-cita ya harus bercita-cita setinggi-tingginya gitu. Pasti ada aja jalan. Berdoa, lakukan yang terbaik. Kasih Tuhan juga akan buka. Pasti juga sama halnya kayak ibu sama bapak. Ketika kita jadi yang baik gitu. Pasti ibu akan nilai. Oh iya, ini bisa ini. Kita carikan ini. Kalau seandainya nggak malas atau gimana, jadi Tuhan juga nggak akan memberikan jalan. Seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya aku pengen jadi perawat, karena dulu seperti aku tuh kalau kayak aku pengen jadi perawat gitu. Jadi kampus-kampus yang datang ke SMA Air Bersih itu pada ngasih brosur tuh yang mau jadi perawat, yang mau jadi bidan gitu. Nah aku guntingin itu yang foto-foto mereka tempel di lemari. Nah aku buat kan aku pengen jadi ini gitu. Mungkin orang bangga sama Indonesia di lemari itu pasti tahu kalau aku suka nempelin seperti ini loh cita-cita aku ternyata aku pengen jadi ini gitu. Jadi satu ayat yang mau saya bagikan ini adalah ayat kesayangan juga Yeremia 29 ayat 11 mungkin ada yang bisa dibaca. Yeremia 29 ayat 11 berbunyi, dan waktu ini mengadakan rencana-rencana apa yang ada padamu, mengingat muncullah firman Tuhan itu di dalam permukaan itu menjadi orang mereka mengharap. Dalam sebuah saya Yeremia 29 ayat 11 sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kesengsaraan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau dulu ini ayat aku tulis itu kayak di lemari atau di mana, jadi punya satu ayat kesayangan bahwa saya Tuhan itu akan memberikan rancangan-rancangan yang terbaik untuk kita, bukan rancangan kecelakaan. Sama seperti adik-adik yang pengen bercita-cita, aku pengen seperti ini, tapi mustahil, aku gak punya orang tua, aku gak punya ini gitu. Lalu aku juga mustahil sama Tuhan. Selain kita berusaha, berdoa, dan melakukan yang terbaik. Jadi mungkin buat adik-adik jangan ada yang merasa kayak merasa kecil hati atau kayak kalah semangat seperti orang-orang lain atau gimana. Ya mungkin dari saat kecil punya kalah semangat atau gimana. Tapi kan kalau kita berusaha, kita berdoa sama Tuhan, kita percayaan dan keyakinan bahwa Tuhan akan bantu semuanya. Tuhan akan kasih jalan untuk kita apapun itu. Jadi sedikit juga sama kayak ibu sama bapak, aku juga mau bilang terima kasih selama 3 tahun ini udah bantu, udah mendidik kita semuanya sebaik mungkin, dan udah kasih motivasi semuanya, udah carikan kita yang terbaik kepada kami. Saya sangat bersyukur kepada dan berterima kasih kepada ibu sama bapak. Mungkin juga kalau bukan karena bapak sama ibu selama ini juga
bulan. Jadi selama 3 bulanan di rumah pulang panen jeruk, panen ini dan belum gaji aku. Waktu itu. Jadi ada sedikit uang dan itu digunakan untuk beli perlengkapan masuk kuliah. Bisa gitu. Jadi itu sangat membantu kalau duit berapa juta gitu. Ya mungkin kalau ingat awalnya nangis ibu marah-marahin aku waktu itu karena nggak gimana ya di sana dingin. Jadi malas bangun nggak mau ini ibu marah. Jadi tapi memang lama-lamaan ya terbiasa dengan cuaca kayak gitu. Nah, tapi memang saat itu sangat membantu. Ada kegiatan, ada uang, masuk kuliah, bisa beli perlengkapan, bahkan bisa menyimpan ini uang jajan selama masuk kuliah dengan yang 3 bulanan itu. Jadi juga ucap terima kasih banyak sama pulang. Saat itu 3 bulanan bisa bantu kasih makan dan juga bisa ini bawa keradang. Jadi itu merupakan satu pengalaman yang sangat berharga. Bahwasanya selagi kita berusaha dan akan Tuhan kasih kepada kita. Begitu juga dengan adik-adik nantinya yang pengen, aku pengen ini, aku berikan ini. Karena Tuhan sudah janji, Tuhan akan berikan kebenaran yang terbaik untuk kita semua. Kita lakukan bersama. Jadi untuk bapak sama ibu, aku ada mau kasih sedikit. Ada juga bapak belikan itu kemarin dengan juga sama ibu mau dibeliin apa kalau ada kesempatan pulang ke sini. Tapi ibu bilang stroberi, tapi stroberi itu nggak musimnya lagi, dan musim panas di sana. Stroberi itu ada musim dingin. Yang lain yang saya bawakan, jadi tunggal ini. Jadi itu Bu, Mak, saya ucapan terima kasih aku. Mungkin juga kalau nggak bertemu sama Bapak, mungkin aku juga nggak akan bisa di Jepang, nggak akan bisa kuliah juga seperti itu. Jadi kayak banyak jalan gitu yang dikasih ke aku gitu. Ya kalau dulu jadi sama kayak dulu juga buat zaman kuliah, ibu selalu bilang kayak orang yang mau bekerja, orang yang layak makan. Jadi orang yang layak makan adalah orang yang layak bekerja. Sama kayak zaman kuliah kalau saya ingat ibu bantu, tapi ibu nggak jor-joran ngasih seperti itu. Jadi kayak nyari uang jajan uang ini. Jadi setiap hari Jumat selalu minjem ke ibu beli keripik gitu. Nah, dengan keripik ini saya jual ke teman-teman satu asrama, dapat untung gitu, satu bungkus keripik dapat 1.000 atau 1.500. Jadi setiap minggu itu bisa dapat kayak 40.000, 50. Itu sangat membantu zaman kuliah. Jadi istilahnya orang yang layak makan adalah orang yang layak bekerja. Jadi saya juga berusaha, mungkin cuma minta aja gitu, walaupun di kuliah kan dibantu seperti itu. Jadi buat adik-adik juga nanti sebenarnya apapun usaha nggak apa-apa dilakukan aja, yang penting halal. Jadi yang mau ini yang benar-benar ingin aku jadi seperti ini, nggak apa-apa. Kita doakan kita berusaha, Tuhan bantu. Jadi saat ini oh ini ada oleh-oleh, ada saya juga mau kasih
yang apa, percayalah. Mana ininya alamat pantinya? Saya buka Facebooknya ibu, dari Medan yang sering di tag itu, oh iya baru percaya. Terus datang orang yang sudah bilang, lain kali toh, tak boleh sebenarnya bawa banyak kayak gini ya. Pasti dikena bea cukai itu kira-kira berapa juta harganya atau koper makanan begitu. Enggak murah kok ini segini dong, enggak bohong enggak kayak gitu. Sebenarnya ada ini batasnya bahwa itu harga minimal $500 gitu. Jadi kalau lebih dari situ pasti kena bea cukai sekian persen gitu. Tapi memang jadi temannya satu lagi ada. Udah itu, yang mana mau kasih sama kami ini? Mau palak dia kan? Mau hampir gitu. Kadang-kadang tadi yang gitu tadi ini, jangan nggak boleh. Ini mau dibawa ke panti, nggak usah enggak kok memang jadi itu ecek-ecek gitu. Jadi akurat gitu. Ada dalam tuan kaki sebenarnya udah takut gitu. Aduh bawa tas ini juga dari mana? Tas ini capnya belum dibuka. Niatnya bukain capnya gitu, tapi aduh gimana ya, beranikan diri aja gitu sambil berkeluar situ. Kalau kita mau bawa ya udah nggak apa-apa. Kalau kita harus cek, kalau kita pulang hari ini, apakah itu baik kok hari ini? Ya udah itu saya kalau selesai ya, karena itu harus bongkar semuanya, harus dicek satu-satu itu harganya berapa, harus ditotalin kena bea cukai berapa gitu. Tapi memang ada jalan yang bukan rasa gitu. Bisa ada ketemu sama karena satu marga gitu kan. Itulah rencana itu memang satu rancangan yang terbaik untuk kita. Jadi itu semoga suka. Kalau belum ada strawberry, ibu nggak tahu ya susah banget. Tapi ibu ini Nanti tinggal bawa dia. Nanti tinggal bawa angin. Jadi menganggap kita seperti anaknya. Jadi itu benar-benar real ya. Jadi kali ini juga aku mau memperhatikan ibu sama bapak kali ini. Ya mungkin donatur-donatur selama ini hanya memperhatikan adik bersama ibu. Jadi ada sedikit yang mau aku kasih. Ini khusus ibu sama bapak ya. Mungkin bapak nggak ada, saya dari sini ada bapak boleh kasih sesuatu sama itu juga. Nggak banyak kok tapi ya. Ini dengan kita lain kali. Ibu mungkin udah ada, tapi kalau mau
Sapele, sapele. Serius. Taruh ke depan ya, di depan semua ya. Masuk cewek. Cewek. Jam kerja le. Ini kita lihat juga deh. Jadi kita nunggu tak? Ibuknya ini kita lebih mana? Berarti sana dia. Burak dong dia. Betul lah. Ini jumlahnya 50 kali. Cepat jangan berat bang. Ini lagi. Depan semua ya. Ini lagi. Yang laki-laki. Panggil kamu. Ini masih ada. Ini deh. Oi. Di belakang. Ini ada memang, tapi aku mau ikut aja. Ini. Astagfirullah. Iya, telur itu telur. Kalian telur aja sama. Ya, kamu telur. Yang besar-besar badannya dari mana? Berapa lo? Ya ini. Ini. Mana kau ini mah? Aja gua. Bina. Kesempatan kau ya, Wi. Ala tanya ayam. Aku ini lagi. Kalau nggak ada otak kenapa kalian angkat? Cukup aku aja. Ini bang. Ini yang laki-laki. Sama makan. Ini ambil. Yang laki-laki ya yang laki-laki aja yang Laki-laki ngangkat itu loh, bukan perempuan. perempuan. Asal kota los mande. Bisa itu dua-dua. Kegasa GG. Jagong itu. Bang, terus ke bang. Bilang nggak bisa. Ini lagi Cis. Udah sama kawannya lagi. Nanti keberatan kau. Minta tes, minta. Masuk penjara kau. Oke, habis.